surat Al-Alaq atau yang Iqra ya, atau surat Iqra. Ini terdiri dari 19 ayat ya. Nah, 5 ayat pertama merupakan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanashfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Ayat 1 dan 5 dari surat ini adalah ayat atau wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW, turun di Gua Hiro. Di Gua Hiro ini kalau kita baca bagaimana kaifaka nabad ilwahi atau kaifaka nabad ulwahi Rasulullah SAW, ya, bab tentang bagaimana awal mula turun wahyu kepada Rasulullah SAW, ini kita bisa dilihat di dalam hadis atau dalam kitab Sahih Bukhari ya, dan di kitab Sahih lainnya itu ditempatkan di bab-bab pertama di kitab di awal-awal pembahasan itu kaifaka nabad'i, bagaimana pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan suatu hal yang kita mengetahui bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW secara detail, ya bukan detail, bagaimana prosesnya itu ya, itu setidaknya kita bisa meningkatkan keimanan kepada Al-Quran ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Nah, ketika turun surat Al-Alaq ini, Rasulullah SAW sedang berikhtilah, ya, menyendiri di Gua Hiro, ya, sebagaimana kita ketahui. Latar belakang kenapa Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hiro itu diantaranya adalah ketika Rasulullah SAW melihat di sekitar Mekah itu sudah banyak penyimpangan, ya, kemaksiatan merajalela, kemusyrikan merajalela, dan Ka'bah itu sudah dipenuhi oleh patung-patung, ya, yang menyembah berhala bukan kepada Allah lagi, gitu kan. Walaupun sebenarnya kata mereka bahwa mereka itu beribadah kepada Allah. Lalu fungsi patung-patung itu adalah hanya liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi untuk mendekatkan kami kepada Allah saja, gitu kan, menjadi media, gitu kan, menjadi media. Ini seperti itu perilaku ataupun kondisi peribadahan yang terjadi di Mekah saat itu. Jadi dari sisi keyakinan mereka telah terkontaminasi oleh keyakinan kemusyrikan, ya, keyakinan kemusyrikan, di mana di situ disebut musyrik gara-gara apa? Gara-gara dia menjadikan patung-patung itu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya patung-patung itu kan menjadi sebutan, kalau kita mau karena Allah, gitu kan, maka mereka menyebut demi Lata dan Uzza, bukan demi Allah lagi, gitu kan. Jadi ada satu proses yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nomor sekian, tetapi yang pertama disebut itu Lata dan Uzza. Nah, ini yang menjadi penyakit
ataupun yang menjadikan mereka itu sebagai musyrik, ya, atau sebagai orang jahiliyah gitu. Nah, kemudian di dalam keseharian juga sesi akhlak, walaupun orang-orang Mekah ataupun di sekitar Mekah itu masih dikatakan badihi, ya, yang masih dikatakan eh, yang masih natural gitu kan, tidak banyak terinikan oleh penyimpangan akhlak gitu kan, lebih hal-hal yang sifatnya natural yang fitrah itu masih mereka jaga, kayak kehormatan seperti itu ya, kayak kehormatan keluarga itu mereka masih jaga, tetapi mereka salah terlalu ekstrim terhadap kehormatan itu, sehingga hal-hal yang sepele itu jadi besar gara-gara seperti itu, seperti hanya gara-gara seekor hewan gitu ya, peliharaan atau seekor ayam itu bisa menjadikan perang antar suku gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian karena kehormatan menganggap anak wanita itu aib, ya bahkan dibunuh anak perempuan itu karena merasa aib. Contoh seperti itu. Kemudian dari sisi susila lainnya yang hal-hal moral dan kesusilaan itu mereka berzina ya. Zina itu udah suatu yang ada praktek-praktek seorang perempuan banyak suami gitu ya, berbagi suami itu ada. Sehingga ketika dia hamil itu tinggal dia milih aja mana yang akan dianggap bapak oleh untuk anaknya ini gitu kan, seperti itu. Jadi kerusakan-kerusakan moral sudah ini ya, jadi di Mekah itu. Sehingga Rasulullah SAW itu tidak enak gitu kan, tidak betah melihat kondisi itu, sehingga memilih untuk ikhtilat, untuk menyendiri di Gua Hiro, menghindari lingkungan yang tidak bagus. Nah itu, jadi Rasulullah SAW ketika masuk usia 40 tahun itu sering bolak-balik ya, artinya naik ke atas sambil membawa bekal gitu kan, di sana beberapa malam, beberapa hari, setelah bekal habis turun lagi ke Siti Khadijah ke rumah, kemudian balik lagi membekal gitu. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW ketika usia menjelang 40 tahun itu. Nah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Jibril, ya, mengutus Jibril untuk membawa wahyu kepada Rasulullah SAW. Nah, surat Al-Alaq itu datang kepada Rasulullah SAW oleh Jibril ya, dan ketika Rasulullah SAW ada di Gua Hiro. Kalau kita lihat letak Gua Hiro itu kan jauh ya dari bawah, sangat sangat ke atas. Artinya ketika kita di satu tempat ya yang namanya seperti guha itu ya, artinya masuk ke dalam tempat tersembunyi di atas gunung gitu ya, di atas bukit. Tentunya ketika ada makhluk datang tiba-tiba itu kan mengagetkan. Sama ketika Jibril datang kepada Rasulullah ya, tengah malam datang kepada Jibril kepada Rasulullah Jibril, dan itu mengagetkan dan sangat memberatkan Rasulullah SAW. Ya, sampai Rasulullah SAW berkeringat. Ya. Jadi tiba-tiba Jibril itu datang, ya kalau kita lihat gambaran Jibril itu bagaimana, kadang-kadang Jibril itu datang yang sayap saja menutup ufuk gitu kan, saking besarnya Jibril gitu kan, penampakan dari Jibril itu bersayap dan gemerincing sayapnya itu. Ya bayangkan semua kita ada di atas bukit ya, dia di gua tengah malam yang jauh dari manusia gitu kan, terus didatangi makhluk seperti itu, sangat kaget. Nah Rasulullah SAW kaget melihat Jibril, ini siapa gitu kan, ini apa, makhluk apa gitu kan. Nah Rasulullah SAW kaget dan Jibril langsung mengatakan Iqra, bacalah, kata Rasulullah, ma ana biqari'in.
Kata Rasul, aku tidak bisa membaca. Kemudian kata Jibril, Iqra, ma ana biqari'in. Aku tidak bisa membaca. Nah ini Rasulullah SAW mengungkapkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa itu sangat memberatkan aku. Ya, sampai Rasulullah SAW, sampai Jibril alaihissalam memeluk Rasulullah SAW. Ya, ketika suruh baca, kemudian Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa membaca, itu memeluk Rasulullah SAW. Nah, dari situ Rasulullah SAW merasa tenang, gitu kan, merasa tenang dengan dipeluk Jibril sampai beberapa kali peluk, gitu kan. Akhirnya Rasulullah SAW ketika disuruh untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini Rasulullah SAW sampai di dalam satu riwayat mengatakan bibirnya itu gemetar, ya, bibir Rasul itu gemetar. Nah, makanya di ayat lain katakan la tuharik bihi lisanaka litajal bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kau jangan terburu-buru, la tuharik bihi lisanaka litajal bih. Kau jangan menggerakkan bibirmu, ya, karena terburu-buru. Ya, sesungguhnya tanggung jawab kami, kata Allah SWT, jam'ahu wa qur'ana, mengumpulkan Quran ini di dalam hatimu dan bacaannya. Ya. Dan hanya kewajiban kami untuk bisa memberikan kamu kekuatan untuk bisa membacanya. Nah, lalu Rasulullah SAW dituruh untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, ini perintah untuk membaca. Ini ya, kalau kita makna Iqra, ya qira'a, membaca gitu kan. Nah, apakah selanjutnya seumpama bisa dilanjutkan dengan membaca situasi, kondisi? Ya bisa saja. Ya. Tapi yang mana yang paling dekat adalah Iqra, yang membaca. Jadi ini perintah pertama kepada Rasulullah, dan wahyu pertama kepada Rasulullah, Iqra, disuruh untuk membaca. Ini juga sama kita ya. Ini harus menjadi prinsip buat kita bahwa kita namanya membaca itu harus. Ya, karena dengan membaca ya kita akan banyak tahu dan akan mendapat banyak ilmu gitu kan. Ini bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan hendaklah Tuhanmu engkau agungkan. Alladzi 'allama bil qalam, ini yang telah mengajarkan dengan perantara qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak dia ketahuinya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya membaca atas nama Tuhanmu, atas nama Tuhan. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi 'allama bil qalam. Jadi yang telah mengajarkan dengan qalam, dengan perantara qalam. Artinya maka tulisan ini merupakan perantara yang memang untuk kita mendapatkan ilmu ya. Di sini kata-kata 'allama, mengajarkan. Jadi proses membaca itu adalah sesuatu yang memang untuk mendapatkan ilmu gitu kan, 'allama bil qalam. Makanya betul peribahasa ya. Peribahasa yang sering kita di sini berkembang di Indonesia itu buku gudang ilmu, membaca adalah kuncinya. Gitu. Nah, jadi proses membaca ini adalah suatu yang harus dibudayakan ya, yang memang Indonesia itu masih tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Seperti hanya gini, kita sering dapatkan ketentuan-ketentuan seumpama ya di fasilitas umum gitu kan. Ini kadang-kadang tidak dibaca. Orang seenaknya aja gitu kan. Ini pintu keluar, ini pintu masuk. Hal seperti itu aja masih tidak terbiasa di kita. Dan memang tingkat literasi di Indonesia itu masih ranking keberapa ya di dunia, masih termasuk ranking paling bawah.
tingkat membaca, tingkat kebiasaan untuk membaca di masyarakat Indonesia. Tapi kalau tidak disebut literasi kalau hanya baca WA. Jadi kalau seperti itu mungkin sering baca, tetapi membaca yang lebih dalam lagi gitu kan, dengan membaca buku, kemudian membaca artikel dan sebagainya, itu tidak terbiasa di kita. Jadi ini padahal di sini ayat pertama yang diturunkan kepada Muhammad SAW itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ada satu tekanan bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan yang telah menciptakan. Karena di sini kadang-kadang begini. Kadang-kadang manusia itu kalau kita dapatkan nanti di ayat selanjutnya suka melebihi batas. Ketika dia sudah pintar, ketika dia sudah mendapatkan ilmu, maka kadang-kadang seolah-olah ilmu itu dari dia sendiri. Ya, ilmu itu dari dia sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya di sini di awal itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka kita adalah suatu yang bagus ataupun yang harus kita lakukan, mengawali bacaan kita, mengawali qiraah kita itu dengan bismillah. Itu ya. Bismillah, supaya dengan bismillah itu dari sisi amalan juga kan, di hadis dikatakan bahwa ketika kita tidak membaca bismillah maka amalan itu akan tidak ada pahalanya gitu kan, akan merugi. Maka kita awali segala sesuatunya dengan bismillah, termasuk ketika membaca. Jadi kalau di sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi ini membawa kita kepada satu kondisi diri kita ya, bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan dan ada yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu dan sebagainya itu tentunya itu dari Allah juga. Jangan jadi sombong, jangan menjadi seolah-olah ini adalah dari diri kita. Ini. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini menjadi mengingatkan kita juga bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apa. Ya, kita hanya diciptakan dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu hendaklah engkau muliakan. Jadi semakin banyak baca, semakin banyak ilmu, maka akan semakin banyak tahu, akan semakin meningkatkan pengetahuan kita, terutama kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat lain dikatakan innama bahwasanya yahsyallah min ibadihil ulama, bahwasanya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi para ulama itu ya, para ilmuwan itu sejatinya adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin tahu, semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu, maka kita akan semakin ma'rifat, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wa rabbukal akram, hendaklah Tuhanmu, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Jadi bacalah wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Yaitu alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan melalui qalam. Jadi yang mengajarkan kalian manusia, yang mengajarkan melalui perantara pena, qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahuinya. Ya, ini proses belajar ini
tadi ya, dengan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sesuatu yang tidak tahu, maka hendaklah kita ketika semakin tahu, maka kita harusnya lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka ketika seandainya terjadi perdebatan dan sebagainya, itu tawadu, ngotot-ngototan gitu. Kenapa? Oh ini dari Allah Subhanahu wa taala ilmu itu. Jadi kalau sesuatu berbeda, ya jangan unsur-unsur pribadinya itu jangan cepat terbawa, sehingga yang muncul kan jadi subjektivitas. Ketika kadang-kadang kan sudah terang benderang kebenaran gitu kan, karena masalah pribadi ya, ego, sehingga yang terjadi apa? Mempertahankan diri kan, mempertahankan diri, membela diri, ya, maka terjadi perpecahan, gitu. Seperti itu. Nah, ini seharusnya kalau kita meyakini bahwa ilmu itu dari Allah SWT, ya, maka tidak membuat dirinya itu sombong, tidak membuat dirinya sombong. Tapi sebaliknya, kalau ilmu dari Allah SWT, meyakini bahwa ilmu itu dari Allah SWT, maka akan semakin tunduk dan patuh, akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana tadi bahwasanya orang yang paling yakhsyallaha, ya, bahwa yang paling takut kepada itu ulama. Yang paling itu ulama. Ulama itu kan jama daripada alim, ya, orang yang banyak ilmunya. Gitu. Jadi dan itu sebenarnya bisa dari berbagai disiplin ilmu. Kalau ulama-ulama dulu itu kan cendekiawan di masa-masa salaf itu multi, disiplin itu tidak sekarang terspesifikasi ke dalam satu disiplin ilmu, tapi dia memiliki ilmu tentang apa gitu kan, disiplin ilmu atau disiplin ilmu, dia juga paham tentang ilmu yang lain. Seperti ilmuwan muslim gitu kan, ilmuwan muslim itu Ibnu Sina dan Al-Farabi dan sebagainya, ahli kedokteran, aljabar, ya, ahli matematika, itu selain sains itu, tapi beliau-beliau itu adalah para hafal Quran gitu kan, dan di dalamnya itu banyak sunnah yang dihafal gitu kan. Kemudian dari sisi ilmu syariat juga, seumpama siapa ya, Ibnu Malik, ya, itu menyusun kitab Alfiyah Ibnu Malik, itu tentang tata bahasa, tentang ilmu nahwi, padahal beliau itu bukan ahli bahasa, tetapi lebih dikenal sebagai ahli hadis. Tapi dia bisa menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian yang sebaliknya, yang menjadi lawannya itu waktu itu adalah seorang ahli bahasa, tetapi dia bisa menyusun hadis. Nah ini bagaimana ulama-ulama dulu itu luar biasa, kitab-kitab yang mereka tulis juga begitu banyak, dan itu adalah sisa-sisa yang ketika serangan Mongol ke kerajaan-kerajaan Islam waktu itu, ya, ke kekhalifahan Islam saat itu, seperti di masa Abbasiyah itu, budaya menulis di kalangan umat Islam itu luar biasa. Buku itu di rumah itu penuh dengan buku. Jadi kalau sekarang perkakas rumah itu di rumah itu banyak dengan perkakas, maka waktu itu di rumah itu penuh dengan buku. Sampai gudang buku tuh kayak di rumah itu banyak buku-buku gudang, sampai di gerobakan gitu kan, sampai di tempat-tempat itu sampai seperti gerobak gitu kan, punya tempat buku yang khusus. Sampai ketika bangsa Mongol nyerbu kekhalifahan Islam itu, sungai Tigris atau sungai yang ada di Irak itu berubah warna, sampai berubah menjadi warna hitam. Ya, kenapa? Jadi
hitam campur merah darah gitu kan. Kenapa? Karena banyak kitab yang dihancurkan oleh bangsa Mongol. Ini. Nah sekarang juga kita kitab-kitab yang ada di sekarang ini kan warisan-warisan pada ulama-ulama masa itu. Ya, tafsir-tafsir dari mulai sarah hadis, menyusun hadis, kemudian fikih dan sebagainya itu pada masa itu. Jadi budaya menulis itu menulis itu jadi budaya. Ya tentunya dengan tidak akan bisa nulis kalau tidak baca gitu kan. Ya, ini menjadi ini. Nah itu kitab-kitabnya, buku itu menjadi sesuatu yang sangat ada di tangan-tangan kaum muslimin saat itu. Jadi budaya belajar, budaya untuk membaca dan menulis itu adalah sesuatu yang sudah membudaya di kalangan masyarakat itu. Terutama para ulama-ulamanya itu produktif. Ya mereka setelah Isa itu pedagang, pembuat gandum gitu kan. Ada seorang ulama yang di ujungnya itu Al-Jassos contoh. Itu apa? Al-Jassos itu tukang ngejahit. Jadi dia mengisahnya tukang jahit. Ya, tukang jahit. Tapi beliau ada ulama dan banyak menulis kitab. Di antaranya kitabnya ada kitab Al-Jassos gitu kan. Ayat Ahkam, menulis tentang tafsir tapi dari perspektif hukum, yaitu Al-Jassos. Contoh seumpama ada ulama yang sering jadi rujukan juga, Ibnu Daqiqil Id, anak Daqiqil Id. Daqiqil Id itu tepung hari raya. Karena apa? Karena beliau adalah tukang tepung, tukang bikin kue, sehingga dikenal sebagai Ibnu Daqiqil Id. Ini jemaah sekalian, jadi budaya baca ataupun membaca ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Jadi ditekankan bahwa dengan ilmu maka harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan sebagai yang zat yang mencipta, yang zat yang maha mulia, dan zat yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam, dengan terapela, dan yang mengajarkan manusia sesuatu yang dia belum mengetahuinya. Nah, kalau kita lihat juga di dalam surat Al-Baqarah ya, ketika ayat keberapa? Itu kan Allah Subhanahu wa taala wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, nama-nama semuanya. Jadi nama-nama yang ada di bumi Allah ajarkan kepada Adam, dan inilah yang meninggikan derajat Adam alaihissalam di atas para malaikat. Jadi ilmu ini tidak diberikan oleh Allah SWT kepada malaikat, tetapi diberikan hanya kepada manusia. Jadi wa'allama Adamal asma'a kullaha summa radahum al malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum ta'lamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, kemudian nama-nama itu dibacakan kepada malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala coba sebutkan malaikat nama-nama ini. Kan kata malaikat bahwasanya kami tidak mengetahui ya kecuali illa ma'allamtana, ya, bahwa kami tidak mengetahui kecuali apa yang kau ajarkan. Nah, ini ilmu ini tidak diberikan kepada malaikat, sehingga Allah SWT meninggikan derajat manusia Nabi Adam di atas malaikat, yang saat itu iblis menolak untuk sujud. Nah, ini. Jadi ini satu anugerah dari Allah SWT, di mana Allah Subhanahu wa taala 'allamal insana, mengajarkan manusia malam ya'lam, sesuatu yang mereka tidak ketahuinya. Allah ajarkan. Nah, ini adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu diberikannya ilmu. Ini diberikan sejak Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi kata asma itu adalah bentuk jama daripada ismun. Ya. Ismun nama,
Kalau asma, nama-nama. Kalau guru saya mendefinisikan ataupun mengajarkan bahwa ismun itu bisa jadi definisi. Definisi-definisi bisa jadi teori-teori, ya, suatu yang ini, eh, jadi asma ini ya teori-teori gitu kan kepada manusia. Bagaimana caranya, ini disebut dengan apa, ya. Itu diajarkan al-asma kullah. Ya, gitu. Nah, di dalam Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa dengan ilmu itu juga selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia lebih mulia, kemudian manusia dituntut juga untuk mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu. Jadi ketika seseorang mendapatkan ilmu, maka dia punya kewajiban untuk mengajarkan, untuk mengamalkan ilmu. Nah, maka di situ disebutkan bahwa ketika seseorang mengajarkan ilmu, maka Allah akan berikan kepadanya tambahan ilmu sesuatu yang belum dia ketahui. Seperti itu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, kalla innal insana layatghu. Sekali-kali tidak, ya. Innal insana layatghu. Ya, sesungguhnya manusia itu togo, ya, melampaui batas. Jadi ar-ra'ahu stagna, dia merasa cukup, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu mengatakan kalla innal insana layatghu. Sesungguhnya manusia merasa dia melewati batas. Kemudian ar-ra'ahu stagna, dia merasa cukup. Jadi manusia itu ketika sudah mendapatkan ilmu, ketika dia sudah mendapatkan kompetensinya, merasa kuat, merasa jago, maka dia merasa cukup, tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kepada tausiah-tausiah, tidak perlu kepada ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, kalla innal insana layatghu. Sesungguhnya manusia itu togo, ya, melewati batas, dia toge gitu kan, melengkung, keluar dari jalur ini. Tadi ketika kalau dia mencari ilmu, maka mencari ilmu itu tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak menjadikan dia meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, tapi malah sebaliknya, dengan ilmunya dia merasa cukup, sombong dirinya. Itu. Maka kita mendapatkan, ya, ada ilmuwan-ilmuwan yang dia ateis. Ya, dia ateis. Bukannya lebih tahu tentang Allah, tapi malah dia mengingkari Allah dan merasa diri cukup dari Allah SWT. Seperti kesombongan yang fenomenal, seumpama, ya, kesombongan seorang menciptakan kapal besar seperti Titanic. Kemudian sekarang juga sama, dia menciptakan sesuatu yang sangat besar, lalu sombong gitu kan, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya. Ternyata tenggelam gitu kan. Kemudian ada lagi kasus apa, ya, yang dia begitu juga koar-koar, Tuhan pun tidak akan bisa gitu kan melampaui ciptaannya gitu kan. Ternyata Allah SWT, nah, dengan cara yang sangat mudah gitu kan, itu menenggelamkan. Ini Allah SWT mengatakan bahwa manusia itu togo, ya, melewati batas, dia merasa bahwa manusia itu istagna, merasa cukup, ya, merasa cukup, tidak perlu kepada Al-Quran, tidak perlu pada sunnah, tidak perlu bimbingan Tuhan. Nah, ini karena dia udah merasa pinter, dia merasa pintar sehingga ya udahlah, saya udah tahu kok, gitu kan. Makanya orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang telah dia pikirkan, merasa cukup dengan apa yang dia temukan, maka itu kata Allah SWT dikatakan istagna.
Padahal Allah SWT mengatakan di ayat selanjutnya, inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya mereka itu kepada Tuhanmu akan kembali. Ya. Padahal mereka itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kadang-kadang lupa. Makanya di sini kita dapatkan bahwa untuk ilmu ini, ya, dari awalnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ya. Di dalam satu hadis dikatakan bahwa orang yang yaltamisu bihi ilman, ya, dia yang merintis jalan untuk mencari ilmu, itu kata Rasulullah SAW, sahalallah tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Sejatinya begitu. Jarang siapa yang merintis jalan untuk yang menekuni ilmu, gitu kan, mencari ilmu, ya, maka kata Rasulullah SAW, dia akan dimudahkan jalan ke surga. Itu kan, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, menelusuri jalan untuk mencapai ilmu, itu Allah akan mudahkan ke surga. Ya, tetapi di hadis ini katakan bahwa ada orang yang dia mencari ilmu, tapi niatnya supaya disebut ulama, tapi niatnya supaya menjadi disebut orang pintar, gitu kan. Nah, itu sebaliknya, jangankan dipermudah, sampai lam yarih irfal jannah. Ya. Orang seperti itu boro-boro dipermudah untuk mendapatkan wanginya surga saja tidak ada. Yang lam yarih irfal jannah. Jadi boro-boro dipermudah masuk ke surga, ya, mendapatkan wanginya saya tidak. Jadi ini menjadi ini juga buat kita. Ketika mencari ilmu, lalu niatnya yang lain, itu kan, supaya disebut ulama, supaya disebut alim, gitu kan. Atau ada lagi di dalam hadis dikatakan supaya dia bisa ngelelewe, merasa keren di hadapan orang-orang bodoh. Nah, dia bisa ngoceh, gitu kan, di tengah orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu. Dia pengen sok tahu, gitu kan, sebut kayak gitu. Nah, ini orang-orang yang mencarimu pengen seperti itu, keren-kerenan, ya, pengen disebut ulama dan sebagainya. Kalau sekarang mah mungkin bisa saja. Supaya ini akhirnya dia belajar terus dari S1, S2, kemudian S3, kemudian nggak cukup juga, tambahin lagi pengen gelar yang lain, supaya dia hanya pengen mendapat gelar doang, gitu kan, supaya di belakang dan depan namanya itu penuh dengan gelar, gitu, supaya orang segen sama dia. Ini sama, ketika niatnya melenceng, ya, tidak karena ilmu, tidak karena Allah SWT, maka boro-boro tadi, ya. Kalau di hadis yang satu itu, Allah SWT mengatakan, atau Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang salah katorikon, ya, yaltamisu bihi ilman, orang yang berjalan untuk mendapatkan ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan, sahalallah tariqan ilal jannah, masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dengan ilmu itu dia akan beramal soleh, akan beramal baik. Ya, dengan ilmu itu dia akan tahu mana yang salah, yang mana yang benar. Dengan ilmu itu dia bisa mengamalkan ilmu itu kepada masyarakat, ke orang lain, supaya sama-sama mendapatkan hidayah. Maka akan dimudahkan baginya surga. Tetapi bagi orang yang dia mencari ilmunya hanya karena ria, ya, karena alasan-alasan duniawi, maka di situ dikatakan lam yarih irfal jannah. Dia tidak akan mendapatkan baunya surga, wanginya surga, gitu kan. Seperti itu. Jadi boro-boro dipermudah, wanginya saja tidak mendapatkan. Ini adalah suatu yang merugikan kita,
Ya, ketika kita, nah ini bisa jadi nih ketika ada orang-orang yang mencari ilmu, melakukan penelitian, ya, itu hanya sekedar ansih ilmu gitu kan, yang itu atau seumpama dia pengen ngejar project atau apa, maka bisa jadi dia istagna, membuat dia merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala atau membelokkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu melewati batas, menjadikan dengan ilmunya itu kesombongan, dengan ilmunya menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia merasa cukup dengan ilmu yang dia peroleh, dengan kompetensi yang dia miliki, dengan teknologi dalam bentuk apapun juga yang dia sandang atau yang dia miliki, dia merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi ketika dia menuntut ilmu, ketika dia memproses itu tadi karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kan seperti kejadian Raja Namrud ya ketika zaman Nabi Ibrahim ya, dan orang-orang seperti Firaun dan yang lainnya itu, ada orang-orang yang punya kompetensi luar biasa ya. Dari sisi teknologinya mereka sampai bisa terbang. Raja Abraha dia bisa membangun bangunan yang tinggi ya, bangunan yang tinggi sampai orang tuh untuk melihat sampai ke atasnya itu harus mendengakkan kepala ya, saking tingginya. Firaun juga merasa menjadi Rabbukumul A'la, Tuhan yang itu kan bukan orang biasa, artinya mereka adalah orang-orang yang secara punya ilmu, ya punya kemampuan yang tinggi. Tetapi dengan ilmu dan kemampuan yang tinggi itu tidak membawa dia kepada Allah SWT, tapi malah melampaui batas dan dia merasa cukup dengan dirinya, tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah SWT mengatakan inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu aruj'a, ya. Dia akan dikembalikan. Ini. Jadi di sini diingatkan bahwasanya manusia itu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan ara'aita alladzi yanha. Apakah kamu melihat atau ara'aita, apakah engkau melihat alladzi yanha, orang yang melarang abdan idza shalla, hambanya apabila dia salat. Ini dua ayat ini kalau di Ibnu Katsir dikutip itu berkenaan dengan Abu Jahal ya. Dengan Abu Jahal yang melarang Rasulullah SAW sholat di makom Ibrahim depan Ka'bah. Itu makanya ini ayat ini kaitan dengan komentar di mana Abu Jahal itu melarang Rasulullah SAW sholat di depan Ka'bah, di depan atau di dekat makom Ibrahim. Ini. Jadi ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini perilaku-perilaku orang-orang yang tonggo ya, yang melenceng dari jalan Allah SWT dan bahkan merasa cukup dari Allah SWT, maka salah satunya diantaranya Allah SWT memberikan gambaran itu orang yang melarang sholat. Melarang sholat. Gitu. Ini sampai sekarang terjadi ya, orang-orang yang melarang sholat. Ya. Apakah seumpama karena kalau di perusahaan karyawan, karena kan ada ya ketika masuk di perusahaan-perusahaan yang pemiliknya itu bukan muslim, kemudian bukan pribumi, bukan orang Indonesia, itu kadang-kadang tidak memberikan waktu untuk sholat ya Pak. Nah itu. Ini apalagi kalau kita mendapatkan muslim tetapi ada kan
untuk sholat itu dilarang karena mengurangi produktivitas gitu kan, karena waktunya dipakai untuk sholat. Sampai-sampai kan ada yang kan dilarang, akhirnya gak makan siang, waktu untuk makan siangnya dipakai untuk sholat. Nah ini banyak juga sekarang proses-proses pelarangan sholat gitu kan, baik itu secara halus maupun secara kasar. Ya itu kan. Jadi makanya mungkin secara refleksinya termasuk menggembok masjid gitu ya di tempat umum. Kalau memang sering keamanan gitu kan, ada dulu mah nggak boleh itu kan sholat kecuali di waktu-waktu sholatnya gitu kan, ada ya. Nah, memang dulu karena keamanan atau apa bisa jadi itu ya, atau karena pengurusnya malas membuka masjid apa. Nah ini kalau melihat spirit dari ayat ini harusnya kalau di sini ada orang ada orang yang melarang sholat, maka kita harus sebaliknya, harus memfasilitasi untuk sholat gitu. Memfasilitasi, mempermudah orang untuk sholat gitu. Seperti itu. Atau seumpama orang yang seperti sekarang Zionis Israel itu secara paksa untuk bagaimana melarang orang sholat di Masjidil Aqsa. Gitu kan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan bi sholat. Sama yang dialami oleh Rasulullah SAW waktu itu juga. Dilarang oleh Abu Jahal untuk sholat di Ka'bah. Makanya sekalipun Rasulullah SAW sholat itu diganggu. Sampai Fatimah atau siapa ya, putri Rasulullah sampai nangis gitu ya. Orang yang mulia, orang yang terpercaya ketika sholat, lalu ketika sujud, kotoran onta, kadut onta ditumpuk di kepalanya. Sampai Rasulullah itu gak bisa bangkit dari sujud. Gitu ya. Nah ini kejadiannya begitu ya, ketika itu Rasulullah SAW oleh Abu Lahab dilarang untuk melakukan sholat di depan Ka'bah. Nah sekarang semua kita dapatkan bagaimana Al-Aqsa dikuasai oleh Zionis Israel, yang kita dapatkan ketika Jumat diubarkan, ketika I'tikaf diubarkan. Ya itu sama dengan ayat ini. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kemarin bagaimana kita pilunya ya, Masjid Khalid bin Walid di Gaza itu dibom sampai rata ya, oleh Zionis Israel. Ini menjadi, memang Allah SWT telah menginformasikan ini. Jadi Allah SWT mengatakan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidaklah kamu melihat orang yang melarang seorang hamba apabila dia sholat, untuk sholat. Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi manusia, ya, kondisi manusia di mana manusia itu seringkali melampaui batas, seringkali sombong ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi kesombongan itu karena banyaknya ilmu yang dia peroleh, karena kompetensi yang dia miliki, sehingga dia merasa sombong. Jika tidak perlu kepada siapapun, akhirnya kebenaran pun ditolak. Ya. Nah, ini gambaran bagaimana Rasulullah SAW sendiri menghadapi seperti itu. Ya, menghadapi seperti itu, sampai beliau saja dilarang untuk sholat di depan Ka'bah karena penguasa saat itu Abu Lahab dan kawan-kawan, termasuk Abu Jahal. Ya. Sehingga kalau kita lihat di dalam hadis Bad'il Wahyu itu, ketika Siti Khadijah, ya ketika Rasulullah menerima 5 ayat pertama itu, ketika dibawa ke Siti Khadijah berinisiatif, ketika Rasulullah gemetar pulang kepada Siti Khadijah, zamiluni kata Rasulullah, selimuti aku itu karena gemetaran. Kemudian Khadijah setelah menyelimuti mengajak ngobrol kepada Rasulullah apa yang terjadi, kan lalu Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Siti Khadijah membawa ke Waraqah bin Naufal, ya, menceritakan apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW. Waraqah tahu karena Waraqah telah masuk Nasrani dan dia mengetahui itu semua. Kata Waraqah, ini adalah namus yang datang kepada Musa. Ini adalah Jibril yang datang kepada Musa. Lalu pesan Waraqah, alangkah inginnya aku saat aku ada di sampingmu, ya, di samping Muhammad untuk membela
tatkala kaummu menolak, tatkala kaummu mengusirmu, tatkala kaummu menyakitimu. Nah itu karena Waraqah saat itu telah udah tua sampai matanya buta. Ini Waraqah menyampaikan prediksi bahwa nanti kamu akan mendapati penyiksaan, akan diusir oleh kaummu sendiri. Kata Waraqah, alangkah inginnya kau diusir oleh kamu, aku masih muda. Nah waktu itu Waraqah tidak lama meninggal. Nah, ini buktinya Allah SWT selanjutnya menginformasikan bahwa manusia itu sombong, manusia termasuk Abu Lahab atau Abu Jahal yang melarang Rasulullah SAW sholat di depan Ka'bah. Baik, mungkin untuk pagi ini sampai ayat ke 10 ya. Semoga bermanfaat. Walau a'lam bishawab, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.